Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ananda Krisna Putra Pamungkas, NPM 2008 10 10 065 dari kelas Informatika B 081. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi tentang algoritma dasar yang pernah dibahas pada pertemuan 6 sebelumnya. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Faisal Mutakin yang telah memberikan kesempatan saya untuk menampilkan presentasi saya. Baik, lanjut langsung ke materi presentasi. Pada algoritma ada 3 struktur algoritma dasar, yaitu runtunan, sekuensial, kedua pemilihan atau selection atau branching, ketiga yaitu pengulangan atau looping. Pada struktur sekuensial, sebuah runtunan terdiri atas satu atau lebih pernyataan atau aksi yang dikerjakan secara berurutan. Jadi tiap instruksi yang dikerjakan dilakukan satu persatu berurutan dari langkah 1 ke langkah 2 ke langkah 3. Tiap instruksi dilaksanakan tepat 1 kali, tidak ada instruksi yang diulang. Selanjutnya, urutan instruksi yang dilakukan compiler sama dengan urutan instruksi sebagaimana yang tertulis di dalam teks algoritmanya. Pada akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir dari algoritma. Yang kedua adalah struktur seleksi atau pemilihan atau branching. Merupakan suatu aksi dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi dengan melihat kondisi yang sesuai. Struktur pemilihan mampu memungkinkan pemroses mengikuti jalur aksi yang berbeda berdasarkan kondisi yang ada. Di sini ada langkah 1 dan langkah 2. Tidak setiap baris program akan dikerjakan, hanya salah satu saja. Baris program akan dikerjakan jika memenuhi syarat. Jadi, struktur pemilihan adalah struktur program yang melakukan proses pengujian untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris program atau blok instruksi akan diproses atau tidak. Yang ketiga adalah struktur pengulangan atau looping. Perulangan menyatakan suatu tindakan atau langkah yang dijalankan berapa kali. Pengulangan adalah instruksi yang dapat mengulang sederetan instruksi secara berulang-ulang sesuai persyaratan yang ditetapkan. Berikut adalah kombinasi struktur dasar. Di sini menggunakan sekuensial, lalu ada percabangan, kemudian ada juga looping di sini. Di sini misalkan dari mulai lanjutkan di langkah 1. Di langkah 1 kemudian dilanjutkan pada branching, apakah dari yang dinyatakan kondisi sesuai atau tidak. Jika ya, akan lanjut ke langkah 2. Namun jika tidak sesuai, akan dilanjutkan pada percabangan kedua. Di sini juga akan dideteksi apakah kondisi sesuai atau tidak. Jika iya, akan lanjut ke langkah 4. Namun jika tidak, akan diulang lagi ke langkah 1. Selanjutnya struktur sekuensial dengan struktur perulangan. Di sini ada 2, yaitu struktur sekuensial bisa di sini, terus ada struktur perulangan dari tampilkan bin menuju sini lagi. Di sini kalau saya jelaskan ini, dari mulai ditentukan masukan adalah bilangannya 1, lalu dilanjutkan di percabangan apa bilangan 1 kurang dari sama dengan 11. Jika iya, akan lanjut ke sini. Bilangan 1 akan ditambahkan 2. Jika sudah selesai, akan tampilkan bil, lalu akan diulang lagi ke sini. Apakah bilangan 3 kurang dari sama dengan 11? Jika iya, akan lanjut seperti tadi sampai perulangannya kurang dari sama dengan 11. Jika sudah syaratnya tidak terpenuhi lebih dari angka 11, maka akan ditampilkan selesai.
Selanjutnya itu struktur sekuensial dengan struktur seleksi. Ini adalah sekuensialnya dari mulai sampai terbesar, yaitu X yaitu terbesar. Terus ada seleksinya di sini. Apakah terbesar kurang dari sama dengan Y? Dengan kita pertama kita mulai, lalu kita masukkan X dan Y nya, ditunjukkan X yaitu terbesar. Apakah Y lebih dari sama dengan X? Jika iya, terbesar yaitu Y. Namun jika tidak, akan ditampilkan terbesar yaitu X, maka akan selesai. Selanjutnya yaitu kombinasi struktur sekuensial dengan seleksi dan struktur perulangan. Nah, ini menggunakan ketiga struktur yang tadi. Pertama, mulai bilangan menunjukkan satu ini adalah bisa di sekuensial. Terus ada branching, percabangan. Apakah bilangan 1 kurang dari sama dengan 10? Jika iya, akan lanjut ke percabangan kedua, yaitu apakah bilangan 1 tidak sama dengan 5? Jika iya, tampilkan bilangan dikali bilangan, yaitu 1 dikali 1. Terus kemudian bilangannya yaitu 1 tambah 1 akan dilanjutkan ke sini, yaitu 2. Apakah 2 di sini dilanjutkan ke sini? Apakah 2 tidak sama dengan 5? Jika iya, dilanjutkan seterusnya. Nah, akan pada selanjutnya akan pada sampai angka 5 di sini ya. Apakah 5 kurang dari sama dengan 10? Jika iya, akan diseleksi lagi di sini. Ternyata bilangan 5 tidak boleh sama dengan 5, maka akan langsung pada proses tidak dilanjutkan ke sini. Jadi bilangan 5 tidak ditampilkan. Kemudian di sini juga akan berlanjut. Jika sudah melebihi dari 10, maka akan selesai. Pada algoritma yaitu dikenal juga dengan nama pseudocode. Pseudocode yaitu disebut juga dengan kode semu, merupakan deskripsi tingkat tinggi, informal dan ringkas atas algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktur suatu bahasa pemrograman dan ditunjukkan untuk dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Format penulisan pseudocode dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama ada bagian judul. Bagian judul diawali dengan kata program dan diikuti dengan nama algoritma. Umumnya, nama algoritma hanya terdiri dari satu kata. Namun jika ada beberapa kata, judul dapat dituliskan dengan menjadi satu kata dengan menghilangkan spasi. Contohnya program FVB, ini satu kata. Terus program hitung sisi miring. Nah, ini kan tidak boleh menggunakan spasi, langsung digabungkan tulisannya. Selanjutnya pada program pengurutan, lalu ada program pencarian teks. Nah, untuk tulisan judul ada juga, jika ingin menggunakan spasi bisa diganti dengan menggunakan underscore seperti yang ada di sini. Ini adalah pencarian underscore teks dan sebagainya. Bagian kedua yaitu deklarasi. Deklarasi digunakan untuk mendeklarasikan variabel-variabel apa yang akan digunakan di dalam algoritma dan jenisnya. Dalam aplikasi komputer ada beberapa jenis variabel, misalnya variabel jenis bilangan bulat disebut dengan integer, variabel bilangan pecahan, float, variabel berjenis teks, string, variabel jenis tanggal, dan sebagainya. Penulisan deklarasi adalah jenis variabel diikuti dengan nama variabel. Bagian ketiga yaitu bagian isi. Bagian isi merupakan bagian utama dari jalannya algoritma, berisi perintah-perintah sesuai dengan logika pada algoritma. Perintah-perintahnya dapat merupakan perintah yang bersifat peruntunan, kondisional, perulangan, atau kombinasi dari ketiganya. Format penulisannya dari bagian inilah sebagai berikut. Ini ya contoh penulisan pseudocode program, yaitu judulnya yaitu program sisi miring, deklarasinya integer a, b, float c, kemudian isi. Bagian isi adalah algoritma ret a, b untuk mencari c sama dengan sqrt a dikali a plus b dikali b, write sisi miring c.
Berikut adalah penjelasannya. Judul dari algoritma adalah cari sisi miring yang dituliskan di awal prosedur code. Ini adalah judulnya, program cari sisi miring. Lalu kedua, pada bagian deklarasi terdapat tiga buah variabel, yaitu A, B, dan C. Variabel A dan B dideklarasikan sebagai variabel berjenis integer atau bilangan bulat. Sedangkan variabel C dideklarasikan sebagai variabel berjenis float atau bilangan pecahan. Ini, jika integer pasti bilangan bulat di sini. Namun jika yang dimasukkan adalah jenisnya pecahan akan menggunakan float. Pada bagian ketiga yaitu isi, terdapat tiga buah perintah, yaitu perintah read A, B. Perintah ini digunakan untuk meminta masukan dari pengguna pada aplikasi yang telah jadi. Yang memberikan masukan adalah pengguna aplikasi. Masukan berupa dua buah angka dapat diinputkan melalui keyboard. Ini read A, B. Jadi ini yang menentukan bilangannya, memasukkan adalah penggunanya dengan menggunakan keyboard. Kemudian ada perintah C, ya, ada SGRT A dikali A plus B dikali B, adalah perintah untuk memberikan nilai variabel C. Nilai variabel C didapatkan dari perhitungan akar kuadrat dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ini untuk menghitung cari sisi miring kan dikenal dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalau di dalam algoritma digunakan seperti ini, A dikali A plus B dikali B. Kemudian perintah terakhir yaitu perintah write sisi miring. Di sini jangan lupa ada tanda petiknya, yaitu sebagai tanda bahwa yang ditimpa adalah kata sisi miringnya. Terus ada koma C, merupakan perintah untuk menampilkan teks sisi miring diikuti dengan isi dari variabel C. Variabel C dicetak di luar tanda petik sebagai penanda bahwa yang dicetak bukan teks C, melainkan isi dari variabel C. Ini. Jadi nanti yang dicetak adalah hasil dari ini, perhitungan ini, bukan huruf C-nya. Baik, demikian adalah visi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong maafkan dan berikan perbaikan di kolom komentar, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.